berkumpul kembali untuk memuji dan memuliakan Tuhan di minggu 3 setelah Trinitatis. Dialah Allah dan Tuhan kita yang telah memberkati setiap rumah tangga yang percaya kepadanya. Terpujilah Allah yang selalu memberkati rumah tangga kami. Melalui topik minggu hari ini kita diajak untuk membangun keluarga bahagia. Kita akan dapat mewujudkannya jika kita mau menuruti kehendak Tuhan kita, dan jika kita selalu hidup dalam kasih Allah Tuhan kita. Terpujilah Allah yang selalu memberkati rumah tangga kami. Marilah kita satukan hati kita memuji Tuhan Tritunggal. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 574 ayat 1 dan ayat 2. Di ayat 2 nanti kita sama-sama berdiri. Dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Haleluya. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, berikanlah bagi kami iman yang benar, yang tumbuh dan kuat. Berikanlah bagi kami kasih yang setia mencintai Tuhan dan manusia. Berikanlah bagi kami pengharapan yang hidup supaya kami bersuka cita melakukan kehendak-Mu. Dengarkanlah doa kami ini di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Silakan duduk, mari kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 117 ayat 4. Untuk kita pada minggu 3 setelah Trinitatis ini tertulis
di 1 Petrus 5 ayat 5. Demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua, dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain, sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Demikian pembacaan hukum Tuhan. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan dari Tuhan kita. Ya Tuhan, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan Tuhan. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 686 ayat 2. Sambil berdiri. Pengakuan dosa dan pengampunan dosa. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami orang berdosa yang hina ini datang ke hadapan-Mu yang kudus dan mulia, mengaku dan meminta keampunan segala dosa dan kejahatan kami. Kami sering mendukakan Tuhan karena perkataan, pikiran, dan perbuatan kami yang tidak benar. Kami tidak mengasihi Engkau dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, dan dengan segenap akal budi kami. Dan kami tidak mengasihi sesama manusia seperti diri kami. Kami layak kena murka-Mu dan terkutuk selama-lamanya. Ya Tuhan Allah Bapa kami, kasihanilah kami, ajarlah kami melakukan yang sesuai dengan maksud-Mu. Ya Tuhan Allah Bapa kami, pada akhir-akhir ini perbuatan sebagai bukti kasih kami terhadap sesama semakin berkurang. Sering terjadi di antara kami berlaku kasar di dalam keluarga. Juga anak-anak kami sering tidak memperdulikan nasihat orang tua. Ya Tuhan, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Ya Tuhan Allah Bapa kami, kasihanilah kami, tuntunlah kami taat untuk hati karena takut akan Tuhan. Ya Tuhan, sesuai dengan himbauan pemerintah kami akan memasuki new normal life. Kami akan kembali mengerjakan segala pekerjaan kami sebagaimana biasanya. Kami tahu ya Tuhan, hal itu tidaklah mudah untuk kami jalani, karena kami harus lebih serius menjaga kesehatan kami supaya kami tidak terdampak musibah COVID-19. Ya Tuhan, jadikanlah kami pengasih bagi sesama, saling mengingatkan untuk bersama-sama memenuhi protokol kesehatan. Jangan biarkan kami mementingkan pribadi kami masing-masing, tetapi berilah kami hati yang terang untuk melakukan kasih dalam kehidupan kami. Ya Tuhan Allah kami, kasihanilah kami, dan ampunkanlah kami agar perbuatan kami selalu bermanfaat dan dapat kasih. Tapi sekarang kami datang memohon keampunan dosa kami. Tolonglah kami agar kami dapat bertobat dan meninggalkan segala kejahatan kami, karena Yesus Kristus anak Allah yang tunggal dan karena nama-Mu yang kudus itu. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Amin.
Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil, dan Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Silakan dulu kita bernyanyi buku nyanyian HKBP nomor 25 ayat 2. Yang menjadi epistel pada minggu 3 setelah Trinitatis ini tertulis dalam Kidung Agung 8 ayat 5 sampai ayat 7. Kita membacanya secara responsoria. Siapakah dia yang muncul dari padang gurun yang bersandar pada kekasihnya di bawah pohon apel? Kubangunkan engkau, di sanalah ibumu telah mengandung engkau, di sanalah ia mengandung dan melahirkan engkau. Taruhlah aku seperti matahari pada temanmu, karena cinta kuat seperti maut, kegairahan ini seperti dunia ramai, nyalanya adalah api, seperti nyala api Tuhan. Air yang banyak tak dapat memadamkan cinta, sungai-sungai tak dapat menghanyutkannya. Sekalipun orang memberi segala harta benda rumahnya untuk cinta, namun ia pasti akan dihina. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya dalam hatinya. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 443 ayat 1 sampai berdiri. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Hari langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan,
yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Mari kita mendengarkan lagu pujian dari Kor Ama. Shalom. Selamat hari Minggu buat kita semuanya. Saya akan membacakan warta kita pada minggu hari ini. Pertama, yaitu nama minggu kita hari ini adalah minggu ketiga Dum Trinitatis. Topik minggu, Pajongjong Bagas Nomor 2, membangun keluarga bahagia. Jadwal pelayanan kebaktian pada minggu ini adalah
Jamita, sama Pendeta Daniel Fernando Sihaan, sama para agenda, sama Situa TMB Siregar, Warta, sama Situa sampai Semangkali, Organis, Saudari Ameni, Dorus, Song Leader Saudara Veronica baru Semenjunta, dan Saudari Emi Sujanti baru Manulang. Himbauan dan panduan umum sehubungan dengan perkembangan penyebaran COVID-19, maka dengan ini diberitahukan beberapa hal yang hendaknya kita ketahui bersama. Pertama, marilah kita menjaga pola hidup sehat, baik melalui makanan dan asupan vitamin-vitamin yang berkaitan dengan peningkatan daya tahan tubuh yang sangat diperlukan saat ini, dan juga menghindari kegiatan di luar rumah, dan rajinlah mencuci tangan dengan sabun dan cairan antiseptik. Kedua, bahwasanya pelaksanaan ibadah minggu, pagi, sekolah minggu dan siang, serta rutin mulia seperti pertanyaan week, PHD kategorial, katekisasi sidi, pertanyaan parado beberapa minggu ke depan masih akan kita laksanakan di rumah masing-masing sambil menunggu pemberitahuan lebih lanjut. Ketiga, data ibadah minggu dan khotbah minggu akan dibagikan melalui media WhatsApp group. Keempat, persembahan atau pilihan bulanan atau persembahan lainnya yang dikumpulkan di dalam ibadah minggu yang dilaksanakan di rumah masing-masing jemaat dapat dikumpulkan dengan cara transfer ke Bendahara Mulia Situa EDP Sejuta dengan nomor rekening seperti tercantum dalam warta kita. Kedua, mengisi link melalui form Google. Ketiga, C, menghubungi Situa lingkungan masing-masing. D, mengantarkannya ke gereja setiap hari Selasa sampai Jumat mulai pukul 9 WIB sampai pukul 14 WIB. Dalam setiap ibadah pengumpulan persembahan akan tetap dilaksanakan sebagaimana biasanya. Namun jika warga jemaat tidak melakukan ibadah di rumah, tidak perlu mengumpulkan atau memberikan persembahan, sebab bukanlah persembahan itu yang lebih penting, tetapi ibadah persekutuan, nyanyian dan pujian serta doa itulah yang sangat penting. Marilah kita mengambil hikmah dari apa yang kita alami sekarang. Serangan wabah COVID-19, sebab di balik peristiwa yang ada yang berharga, di antara yang membangun persekutuan yang akrab dan lebih indah dengan seisi rumah kita, dengan Tuhan, dengan ayah dan ibu, dengan anak atau dengan saudara-saudara. Yang kedua, kita diingatkan betapa pentingnya menjaga kesehatan jasmani dan rohani. Keempat, pelaksanaan pembukaan ibadah di gereja. Bersama ini diberitahukan kepada jemaat, segenap jemaat HKBP Rogate, bahwasanya kita akan kembali melaksanakan ibadah di gereja mulai Minggu 12 Juli 2020. Di dalam pelaksanaannya kita akan mengikuti berbagai ketentuan protokol kesehatan di bawah ini. Ibadah akan dilaksanakan sebanyak 3 kali setiap minggunya, yaitu pukul 6, pukul 8, pukul 10 WIB dengan kapasitas maksimal setiap ibadah adalah 100 orang. Kedua, jemaat wajib mendaftarkan keikutsertaannya di dalam ibadah 1, 2, dan 3 melalui Situa WIB masing-masing. Data harus sudah masuk di hari Jumat setiap minggunya pukul 20 WIB. Warga jemaat yang berusia lanjut atau di atas 60 tahun dan anak-anak di bawah 12 tahun sebaiknya tidak beribadah di dalam gedung gereja terlebih dahulu. Demikian pula halnya dengan warga jemaat yang mempunyai penyakit kronis. Keempat, bagi jemaat yang tidak dapat menghadiri ibadah di gereja, tetap dapat mengikuti ibadah online di rumah masing-masing. Warga jemaat wajib membersihkan tangan dengan air dan sabun atau hand sanitizer, baik ketika masuk maupun keluar ruang ibadah di berbagai titik lokasi yang telah disediakan. Keenam, warga jemaat yang sedang sakit flu, batuk, pilek, demam, sakit tenggorokan, sesak napas dilarang beribadah di dalam gedung gereja. Majelis jemaat akan memeriksa suhu badan
warga jemaat yang datang beribadah, dan dengan tegas akan mempersilahkan pulang warga jemaat yang suhu badannya di atas 37,2 derajat Celcius. Ketujuh, jemaat yang mengikuti ibadah harus memakai masker kain atau masker medis sepanjang peribadahan, yang tidak boleh membukanya serta dihimbau membawa hand sanitizer sendiri. Kedelapan, jarak duduk antara warga jemaat yang satu dengan yang lain minimal 1,5 meter ke samping kiri, kanan, dan ke depan belakang. Majelis jemaat telah menandai bagian bangku atau kursi yang tidak boleh diduduki. Dilarang merusak tanda yang telah dipasang. Kesembilan, jemaat yang akan mengikuti ibadah di gereja kiranya menyediakan amplop persembahan dari rumah. Uang persembahan dimasukkan ke dalam amplop dan kemudian dimasukkan ke dalam kotak persembahan di depan altar. Bagi jemaat yang beribadah di rumah tetap dapat melakukan transfer kepada bendahara kuria. Semua peserta ibadah, pendeta, majelis jemaat, warga jemaat dilarang keras bersalaman dan bersentuhan fisik. Ke-11, Satgas Gugus Tugas HKBP Rogate akan membantu dan mengawasi jalannya protokol kesehatan selama berlangsungnya ibadah. Satgas akan melakukan penyemprotan ruang ibadah secara menyeluruh dengan menggunakan disinfektan sebelum dan sesudah ibadah. Demikian sosialisasi bagi kita semua agar dapat kita patuhi demi kesehatan kita bersama. Tuhan Yesus memberkati. Tinting Neng Marbagas, tinting Paduahon, Neng Manjalo Pasu Padongan Sarepioma, Marunggasar Sitanggang, anak ni Amata Tambun Sitanggang Nahina, Tubuni Inatai Rani Burunai Baho Nahina, Sian Huta Jalan Bangka 2A nomor 17, Mampang Perapatan, Jakarta Selatan. Ruas ni HKBP Pangururan, Resort Pangururan, Distrik 7 Samosir. Tuan Oroana Laura Maulin Anastasia Buru Raja Gugu, Buru ni Amata Luhut Raja Gugu, Tubuh ni Inatai Soraya MB Buru Lubis, Sian Jalan Nyon Cikon 13 nomor 29 Kelurahan Slengseng Sawah, Jakarta, Jakarta Selatan. Ruas ni HKBP Slengseng Sawah, Resort Slengseng Sawah, Distrik 8 DKI Jakarta Raya. Neng Manjalo Pasu Padongan Sarepioma di hari Jumat 3 Juli 2020 di HKBP Rogate Resort Rogate Distrik 21 Banten, masuk pukul Sioli. Saya dipatrus Tuhan sama Sakap Nasiga. Keenam, anggota jemaat baru mulai pada hari Minggu ini 28 Juni 2020 telah menjadi anggota jemaat baru keluarga Marison Huta Barat, Inang Elfrida Sidalahi beserta dengan 2 orang anak mereka. Keluarga tersebut tinggal di Jalan Musa 23 nomor 40 Perumnas 2 sehingga masuk dalam WIE. Kami mengharapkan agar dapat segera mengisi formulir database. Seluruh jemaat dan perhado HKBP Rogate mengucapkan selamat datang di HKBP Rogate. Kiranya menjadi anggota jemaat yang aktif dan bertumbuh dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Ketujuh, konseling pranikah. Bersama ini diberitahukan kepada jemaat HKBP Rogate yang akan melangsungkan pernikahan agar memberitahukan kepada sintua lingkungan masing-masing agar dapat melaksanakan konseling pranikah yang dipimpin oleh pendeta. Tuhan Yesus memberkati. Kedelapan, berbagi informasi. Marilah kita mendoakan dalam ibadah pribadi atau keluarga
dan saling tukar informasi tentang apa yang terjadi, suka dan duka di antara kita dengan cara menghubungi pendeta dan parado HKBP Rogate dengan nomor di bawah ini atau mengisi link berikut ini. Daftar nama dan pendeta dan parado serta nomor HP seperti tercantum di dalam warta kita. Kesembilan, ucapan selamat ulang tahun dan ulang tahun pernikahan bagi jemaat HKBP Rogate yang berulang tahun. Pendeta dan parado mengucapkan selamat ulang tahun dan panjang umur. Firman Tuhan untuk direnungkan, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Efesus 2 ayat 10. Daftar nama yang berulang tahun periode 22 sampai 24 Juni 2020 seperti yang tercantum di dalam warta kita. Demikian juga dengan daftar keluarga yang berulang tahun pernikahan periode 22 sampai 28 Juni 2020 seperti yang tercantum dalam warta kita. Pelayanan diakonia, mohon dukungan doa kepada anggota jemaat gereja kita yang sedang sakit. Biarlah jamaah tangan kudus Tuhan Yesus memberi kesembuhan dari sakit penyakit yang diderita. Tuhan Yesus memberkati. Warta keuangan, jumlah pemasukan huriah, diakoni sosial, pembangunan, pusat dan transit sebesar Rp13.236. Demikian warta jemaat kita pada minggu hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga buat penyertaan-Mu kepada kami sampai pada hari ini. Kami dapat berkumpul kembali dalam ibadah kami pada hari ini di dalam keadaan sehat dan sukacita yang daripada-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus buat berkat-Mu kepada kami sehingga kami bisa dapat melewatinya dengan penuh sukacita. Itu bukan karena kekuatan kami, tapi karena kasih karunia-Mu kepada kami semuanya. Ya Tuhan Yesus, di sini kami berdoa memanjatkan kepada-Mu tentang semua pergumulan hidup kami di dalam menjalani kehidupan ini, sehingga kami yakin dan percaya melalui doa yang kami sampaikan kepada-Mu semuanya Engkau dapat kabulkan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami berdoa buat para pemimpin bangsa kami, mulai dari presiden sampai ke tingkat bawah. Kau juga memberikan kesehatan, kekuatan, kebijaksanaan kepada para pemimpin kami, sehingga mereka bisa dapat memimpin bangsa dan negara yang besar ini ke arah yang lebih sejahtera. Kami berdoa juga buat para pemimpin HKBP kami, mulai dari pimpinan tertinggi, Eporus, sampai kepada pendeta resort dan pendeta fungsional, dan juga memberikan kebijaksanaan, kesehatan kepada para pemimpin HKBP kami dalam memimpin organisasi HKBP di seluruh dunia ini. Terima kasih Bapa di surga buat semua berkat yang telah Kau berikan kepada kami, kepada para jemaat-Mu. Kiranya semua berkat yang Kau berikan kepada kami dapat kami gunakan, dapat kami syukuri di dalam menjalani kehidupan ini. Berkati para orang tua, para anak-anak di HKBP Rogate ini atau di pagaraan kami, kiranya melalui pekerjaan kami, melalui aktivitas kami dapat melewati
semua kegiatan kami, aktivitas kami hanya dalam penyertaan-Mu. Buat kondisi pada saat ini juga ya Tuhan Yesus, kami berdoa agar kiranya pada masa pandemi COVID-19 ini Engkau juga memberikan kekuatan kepada kami, kesehatan untuk dapat kami lalui dalam masa wabah pandemi COVID-19 ini. Hanya kepada-Mu lah kami memohon agar kami dapat bertahan di dalam masa COVID-19 ini. Kami berdoa juga buat para jemaat-Mu yang sakit, baik di rumah sakit maupun di rumah. Kau juga yang memberikan kekuatan dan kesehatan, khususnya kepada Abang Yohanes Panggabean yang pada masa ini kesehatannya kurang baik. Kiranya juga Engkau memberikan kekuatan dan kesehatan agar semua penyakit atau kesehatan yang kurang baik dapat Engkau pulihkan, Engkau dapat sembuhkan pada hari-hari yang akan datang. Berkati keluarganya, berkati seluruh upaya pengobatan yang dilakukan oleh Abang Yohanes Panggabean. Terima kasih Bapa di surga buat anak-anak kami juga ya Tuhan Yesus yang telah naik kelas atau melanjutkan semester yang lebih tinggi pada kuliahnya. Engkau juga yang memberikan kesehatan kepada anak-anak kami sebagai generasi penerus bangsa Indonesia ini, sehingga kami bisa dapat mengandalkan anak-anak kami pada masa-masa yang akan datang. Pada masa ini juga ya Tuhan Yesus, anak-anak kami belum dapat bersekolah dengan normal, tapi kami percaya dalam masa pandemi COVID-19 ini dengan tidak mengurangi belajar di sekolah, mereka tetap menjadi anak-anak yang pintar dalam sekolahnya masing-masing. Berkati semua anak-anak kami dimanapun mereka berada. Terima kasih Bapa di surga. Demikian juga dengan rencana pernikahan dari jemaat-Mu, yang juga Engkau memberkati mereka dalam kesiapan dalam membentuk rumah tangga, agar rumah tangga yang mereka bentuk nanti dapat menjadi keluarga yang bahagia dan keluarga yang mengandalkan Engkau di dalam kehidupan mereka. Kami berdoa juga buat Amang Pendeta kami, Amang Pendeta Sinaga, Amang Pendeta Siaan, para hadu semuanya. Engkau juga yang memberikan kesehatan kepada kami agar kami dapat melaksanakan tugas dan pelayanan kami di gereja-Mu ini. Demikian dengan rencana kami pada tanggal 12 Juli 2020 akan melaksanakan ibadah, walaupun ibadah kami belum seperti biasanya, tetapi ya Tuhan Yesus, Engkau kiranya yang mengantarkan kami untuk dapat beribadah di gereja ini kembali, dengan kami kesehatan, kekuatan, agar kami dapat bertemu kembali pada tanggal 12 Juli yang akan datang dalam ibadah kebaktian yang kami akan laksanakan minggu kedua daripada bulan Juli ini. Terima kasih Bapa di surga. Sebentar kami hendak mendengar firman yang akan disampaikan oleh Abang Pendeta kami. Kiranya firman ini bisa kami dapat dengar dan kami laksanakan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Berikan kekuatan kepada kami, ya Tuhan Yesus, agar kami dapat menjadi pelaku-pelaku firman-Mu di dalam kehidupan ini. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa melalui anak Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 803.
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan buat kita pada hari Minggu ini, di minggu ketiga setelah Trinitatis, tertulis di surat Paulus kepada jemaat di Kolose, pasal yang ketiga, ayat 18 hingga ayat 21. Kolose pasal yang ketiga, ayat 18 hingga ayat 21. Demikian firman Tuhan, mari kita bersama-sama mendengarkannya. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau kita berbicara tentang keluarga yang berbahagia, maka dapat dipastikan kalau semua keluarga ingin berbahagia. Tidak ada keluarga-keluarga rumah tangga yang memiliki harapan menjadi keluarga yang berantakan, tetapi pasti semuanya ingin keluarganya menjadi keluarga yang berbahagia. Akan tetapi realitanya banyak keluarga yang tidak bahagia. Walaupun semua keluarga ingin bahagia, tapi realitanya banyak keluarga yang tidak bahagia. Banyak suami yang tidak betah berlama-lama di rumah. Seolah menuduh di rumah, berkumpul dengan teman-temannya, pulang kerja, ganti baju, mandi, makan, kemudian keluar dari rumah. Tidak betah berlama-lama di rumah. Banyak juga kaum ibu yang tidak betah juga berlama-lama di rumah. Dan juga banyak anak juga yang tidak betah berlama-lama di rumah. Karena apa? Karena melihat orang tuanya selalu bertengkar, sehingga tidak merasa nyaman, tidak merasa betah untuk tinggal berlama-lama di rumah. Dia merasa nyaman ketika dia bertemu dengan teman-temannya, bermain dengan teman-temannya. Dia lebih merasa nyaman ketika berada di luar rumah, karena sering melihat orang tuanya bertengkar. Ibunya, bapaknya sepertinya menyeramkan, memiliki wajah yang sangat menakutkan. Pernah sekali seorang anak terlambat sekolah, kemudian gurunya bertanya kepada tersebut, "Kenapa engkau terlambat datang ke sekolah?" Dia menjawab, "Bapakku dan mamaku bertengkar tadi di rumah." Kalau orang tua bertengkar, tinggalkan saja. Jangan tonton mereka bertengkar. Pergilah ke sekolah. Bagaimana saya bisa pergi sekolah, Pak? Kalau ketika saya mau pergi sekolah, orang tua bertengkar, ternyata sepatuku sebelah kanan dipegang oleh bapakku, sepatuku sebelah kiri dipegang oleh mamaku, dan mereka saling lempar-lemparan memakai sepatuku. Itulah membuat aku terlambat datang ke sekolah. Banyak yang tidak betah, banyak pada akhirnya tidak bahagia.
seringkali rumah itu menjadi seperti rumah duka, di mana yang ada hanya tangisan dan juga kesedihan. Beberapa hari yang lalu saya menonton berita di televisi, dan berita yang sama juga saya baca di media online tentang naiknya tingkat perceraian di beberapa daerah Indonesia di masa-masa pandemi COVID-19 ini, yang tentunya dilatar belakangi dengan banyak faktor. Pengadilan Agama Kota Semarang mencatat kenaikan yang sangat drastis kasus perceraian di masa pandemi COVID-19, 3 kali lipat kenaikannya dari bulan-bulan sebelumnya, sebelum masa pandemi COVID-19. Bahkan katanya setiap hari ada 100 orang yang mendaftarkan gugatan perceraian ke pengadilan agama di kota Semarang, dan 80% dari penggugat itu adalah pihak perempuan atau kaum istri. Kemudian Pengadilan Agama Bandung mencatat total yang sudah diputus bercerai, resmi bercerai selama 4 bulan yang terakhir ini ada 1.335 pasangan yang resmi bercerai di Pengadilan Bandung, Pengadilan Agama Bandung. Tentu berita ini cukup mencengangkan bagi kita. Di saat kita saat ini lebih banyak tinggal di rumah, anak-anak bersekolah dari rumah, orang tua bekerja dari rumah, dan kita beribadah di rumah, yang seharusnya memiliki waktu yang banyak untuk berbincang-bincang di tengah-tengah keluarga, memiliki waktu yang banyak untuk semakin mengenal dan memahami satu dengan yang lain, yang seharusnya membuat hubungan di tengah-tengah keluarga semakin akrab. Akan tetapi yang terjadi malah sebaliknya. Ternyata akhir-akhir ini banyak suami dan istri yang mengakhiri hubungannya dengan perceraian. Bapak Ibu, saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan buat kita pada hari Minggu ini, dan sesuai dengan topik minggu, begitu relevan dengan situasi yang kita hadapi saat ini. Topik minggu kita, membangun keluarga yang bahagia. Ketika dikatakan keluarga yang bahagia, bukan berarti tidak pernah terjadi pertengkaran dan juga perbedaan pendapat. Akan tetapi dalam keluarga yang berbahagia, walaupun terjadi pertengkaran, walaupun terjadi perbedaan pendapat, akan tetapi akhirnya menjadi rukun kembali. Ada pertengkaran, ada keributan, tetapi pada akhirnya menjadi rukun kembali. Memang tidak ada orang atau keluarga yang tamat atau lulus dalam hubungan keluarga. Tidak ada orang atau keluarga yang punya ijazah lulus di dalam berumah tangga, di dalam berkeluarga. Setiap saat kita masih terus-menerus belajar, terus-menerus membenahi diri dan membenahi hubungan dalam keluarga, dan terus-menerus membangun cinta kasih di tengah-tengah keluarga kita. Pada hari ini kita mau diajar dan dituntun bagaimana membangun keluarga yang berbahagia sesuai dengan firman Tuhan, untuk menunjukkan cara hidup yang seharusnya dimiliki oleh orang-orang Kristen sebagai identitas dari manusia yang baru. Kalau kita membaca sebelum nas khotbah pada hari Minggu ini, kalau nas khotbah kita dari Kolose 3 ayat 18 hingga ayat 21, tapi kalau kita mulai membaca dari ayat yang ke-5 hingga ayat yang ke-17, begitu jelas digambarkan bagaimana kehidupan manusia yang baru. Dan
yang benar, cara hidup yang menunjukkan identitas kita sebagai manusia baru. Sehingga bagaimana kita membangun keluarga yang berbahagia, yang sesuai dengan firman Tuhan. Yang pertama sekali, bagaimana kita mencoba membangun keluarga yang berbahagia sesuai dengan firman Tuhan. Yang pertama dikatakan adalah bangunlah keluarga di atas fondasi yang kuat. Bangunlah keluarga di atas fondasi yang kuat. Ketika kita berbicara mengenai fondasi bagi sebuah bangunan menjadi penentu dari kokoh dan kuatnya bangunan tersebut. Sehingga kekokohan dan kekuatan bangunan keluarga kita itu juga sangat ditentukan dengan bagaimana kita memiliki fondasi yang kuat. Dan sebagai orang-orang Kristen, sebagai orang-orang percaya, sebagai manusia-manusia baru, maka yang menjadi fondasi dari keluarga kita adalah Yesus Kristus. Paulus mengatakan di 1 Korintus pasal yang ketiga ayat yang ke-11, kalau tidak ada dasar yang lain selain dasar yang sudah diletakkan itu, yaitu Yesus Kristus. Yesus menjadi dasar dari keluarga kita. Yesus menjadi fondasi dari keluarga kita. Bahkan kalau kita membaca di Kolose pasal yang ketiga ayat 24b, dikatakan kalau Kristus adalah Tuhan dan kamu adalah hambanya. Kristus menjadi Tuhan di tengah-tengah keluarga kita. Kristus menjadi pemilik keluarga kita. Kristus juga yang menjadi dasar dan fondasi dari keluarga kita. Pertanyaannya sekarang Mama Inang adalah, apa yang menjadi fondasi keluarga saudara? Apakah materi, kekayaan? Apakah ketenaran? Apakah kecantikan atau wajah rupa yang cantik? Akan tetapi ketika kekayaan, harta menjadi fondasi, bagaimana kalau tidak kaya? Bagaimana kalau tidak ada uang? Banyak terjadi perceraian juga karena apa? Karena faktor ekonomi. Kalau kecantikan rupa menjadi fondasi, bagaimana kalau pasangan kita tidak lagi cantik seperti yang semula ketika awal-awal kita mengenalnya? Maka mungkin membuat kita menjadi rumah tangga menjadi tidak baik, bahkan pada akhirnya berujung pada perceraian. Sehingga keluarga yang berbahagia dengan firman Tuhan adalah bangun keluarga di atas fondasi dasar yang kuat, yaitu Yesus Kristus. Yang kedua, membangun keluarga yang berbahagia sesuai dengan firman Tuhan adalah bangunlah keluarga itu di dalam relasi atau hubungan yang benar. Dan ini yang mau ditegaskan firman Tuhan buat kita dari Kolose pasal yang ketiga ayat 18 hingga ayat 21, yang mau menegaskan kepada kita bagaimana membangun keluarga di dalam relasi yang benar. Karena relasi sesama anggota keluarga sangat menentukan kekuatan dan juga sehatnya sebuah keluarga. Di dalam relasi yang baik, semua masalah dalam keluarga pasti dapat diselesaikan. Di dalam relasi yang sehat, relasi yang baik, ada semangat dan kerinduan untuk bersekutu, untuk saling mendoakan, untuk saling membangun, untuk saling menghargai, untuk saling mendahulukan dan saling mengasihi. Di dalam relasi yang benar. Bagaimana relasi yang benar dengan firman Tuhan? Khotbah hari ini Kolose pasal yang ketiga ayat 18 hingga ayat 21. Yang pertama kita melihat relasi antara seorang istri terhadap suami. Dikatakan di ayat yang 18, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Ini relasi antara istri terhadap suami. Seorang istri harus tunduk kepada
suaminya. Di bahasa aslinya kata tunduk dipakai dengan kata hupotasso. Ini dapat diartikan tidak hanya dengan tunduk dan patuh, tetapi ada nilai yang terkandung dari perkataan ini, yaitu memberikan diri secara utuh dan menempatkan diri di bawah orang yang dihormatinya itu dengan kesadaran dan bukan keterpaksaan, dan itu berlaku terus-menerus. Jadi kata tunduk hupotasso ini bukan hanya sekedar taat dan patuh, tetapi memberikan diri secara utuh, menempatkan diri di bawah orang yang dihormatinya, merendahkan diri, dan itu dilakukan dengan kesadaran dan bukan keterpaksaan, dan itu berlaku terus-menerus. Karena itulah sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan, sebagaimana seharusnya ketundukan kita lah sebagaimana seharusnya dalam Tuhan, ketundukan istri bagaimana seharusnya dalam Tuhan. Di Efesus pasal yang ke-5 Paulus juga berkata, istri tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami. Hai suami, kasihilah istrimu. Pertama tadi, istri tunduklah kepada suamimu, tetapi yang saya katakan adalah merendahkan diri, menempatkan diri di bawah orang yang dihormatinya dengan kesadaran, tanpa keterpaksaan, dan dilakukan terus-menerus. Bapak Ibu yang terkagum nama Tuhan Yesus Kristus, kalau kita mengikuti perkembangan gerakan-gerakan feminisme yang berusaha memperjuangkan kesetaraan gender, dan memang akhir-akhir ini semakin banyak kaum perempuan yang merambah ke dunia publik yang selama ini didominasi oleh kaum pria. Banyak wanita-wanita yang telah bekerja, memiliki posisi yang penting dan menjadi wanita karir. Akan tetapi tak jarang keadaan ini ketika seorang istri memiliki posisi yang lebih tinggi di dalam pekerjaan dibandingkan suaminya. Tak jarang ada seorang istri yang memiliki gaji yang lebih besar dari suaminya, membuat dia tidak tunduk, tidak taat, tidak patuh lagi kepada suaminya. Karena apa? Karena dia merasa kalau dia sudah menjadi lebih hebat daripada suaminya. Dan firman Tuhan mau menegaskan kepada kita, bagaimanapun tingginya jabatan seorang istri di tempat bekerjanya, dan walaupun suami itu berada di bawah jabatan di pekerjaannya, bagaimanapun tingginya pendapatan seorang istri dan mungkin pendapatannya itu gajinya lebih tinggi daripada gaji suaminya, tetapi di tengah-tengah keluarga dia itu adalah seorang istri yang harus tunduk kepada suaminya. Oleh karena seorang istri jangan pernah permalukan suamimu, tapi hargailah dia, hormatilah dia sebagaimana engkau melakukannya kepada Tuhan. Jangan pernah permalukan suamimu di hadapan keluargamu. Jangan pernah permalukan suamimu di hadapan teman-temannya. Tapi tunjukkanlah ketaatan, ketundukan yang kita lakukan dan kesadaran, dan bukan dengan keterpaksaan. Kemudian yang kedua, relasi yang kedua adalah bagaimana relasi seorang istri terhadap suami. Dikatakan di ayat yang ke-19, hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Jadi ketundukan seorang istri ini diimbangi dengan sikap seorang suami yang mengasihi istrinya. Ketundukan seorang istri harus dibarengi dengan sikap suami yang mengasihi istrinya. Dan kata kasih di sini, hai suami kasihilah istrimu, kata kasih dipakai dengan kata agapau, agape,
dengan penuh pengorbanan. Dan ini yang harus dilakukan oleh seorang suami, menunjukkan kasih agape kepada istrinya. Jadi ketika istri tunduk terhadap suami, bukan berarti suami bersikap seenaknya sebagai seorang penguasa, tetapi suami itu dikatakan adalah kepala. Kepala menjadi sumber segala sesuatu yang baik di tengah-tengah keluarga. Mengasihi istri, dan dikatakan jangan berlaku kasar kepadanya. Banyak pria, banyak suami yang berlaku kasar kepada istrinya karena dia merasa memiliki kekuatan yang lebih hebat daripada istri, memukul istri dan menyakiti hati istrinya. Akan tetapi juga firman Tuhan mengatakan, kalau kita membaca di Efesus pasal yang kelima, Efesus 5 ayat 28 ayat sampai ayat 29, Paulus mengatakan, demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya, merawatinya sama seperti Kristus terhadap jemaat. Seorang suami harus mengasihi istrinya seperti mengasihi tubuhnya sendiri. Sehingga ketika seorang suami menyakiti istrinya, berlaku kasar kepada istrinya, maka dia juga sebenarnya telah menyakiti dirinya sendiri dan berlaku kasar terhadap dirinya sendiri. Oleh karena itu, seorang suami yang mendapat penghormatan dan ketundukan dari istri adalah suami yang rela memberi hidupnya, mengorbankan segala sesuatu bagi kebahagiaan istri, bagi kebahagiaan anak, bagi kebahagiaan keluarganya. Akan tetapi tak jarang ada suami yang pada akhirnya kehilangan respek, penghormatan dan ketundukan dari istrinya dan juga anak-anaknya. Karena apa? Karena sifat egoisnya, karena tidak peduli dengan keluarga, tidak perhatian pada keluarga, dan tidak mau berkorban untuk keluarga, tetapi lebih mementingkan diri sendiri. Relasi yang kedua, relasi antara suami terhadap istri, harus mengasihi. Dan yang ketiga adalah relasi antara anak terhadap orang tua, terhadap ayah. Bagaimana seorang anak juga harus menaati orang tuanya di dalam segala hal. Seorang anak menghormati orang tuanya. Dan perintah Tuhan, hukum yang kelima mengatakan, kalau umur yang panjang akan diberikan kepada orang-orang yang menghormati orang tuanya, karena itulah kebahagiaan dari orang tua. Ketika anak-anaknya taat, ketika anak-anaknya mau mendengarkan perkataan dari orang tua, ini menjadi kebahagiaan sejati dari orang tua. Oleh karena seorang anak harus mentaati orang tuanya. Anak yang dikatakan di sini bukan hanya anak yang belum menikah, tetapi setiap orang juga yang sudah menikah dan masih memiliki orang tua yang masih hidup, dia juga adalah anak yang harus juga menaati orang tuanya. Ini sikap yang ketiga tadi, taatilah orang tuamu, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Tak jarang juga kita temukan ada anak yang tidak menghargai kerja keras dari orang tuanya, yang menuntut banyak hal terhadap dari orang tuanya. Bahkan ada juga kisah, legenda cerita tentang seorang anak yang malu memiliki orang tua yang miskin dan pada akhirnya tidak mengakuinya sebagai orang tuanya. Ada cerita Malik Kundang ketika dia sudah sukses bertemu dengan orang tuanya, tapi dia tidak mengakui orang tuanya karena orang tuanya itu miskin. Bahkan bagi orang Batak ada cerita juga, cerita si Mardan, Maida Bogus, Maida susah karena orang tuanya miskin. Tetapi firman Tuhan mengatakan relasi yang baik adalah seorang anak harus mentaati orang tuanya. Dan yang keempat, relasi yang keempat adalah sikap seorang bapak, sikap seorang ayah terhadap anaknya. Di ayat 1 dikatakan,
hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu supaya jangan tawar hatinya. Sama seperti perkataan kepada istri tadi, suami terhadap istri, hai suami, kasihlah istrimu, jangan terlalu kasar. Hai suami, jangan sakiti hati anakmu. Ini juga menentang budaya yang terjadi pada saat itu. Budaya saat itu dipengaruhi oleh budaya Judaisme dan juga Helenisme, di mana seorang suami itu memiliki posisi yang sangat tinggi. Dan realita yang terjadi pada saat itu adalah wanita, istri, dan anak sering dianggap seperti harta milik, benda yang bisa diperlakukan sesuka hati. Bahkan seorang suami bisa menceraikan istrinya dengan alasan apapun juga. Seorang bapak bisa berlaku kasar juga kepada anak-anaknya. Itu realita yang terjadi pada saat itu. Tetapi sekarang mau diingatkan sebagai manusia baru, maka bapak juga harus memperhatikan anak-anaknya. Jangan sakiti hati anakmu supaya jangan tawar hatinya. Kalaupun orang tua menghukum anaknya, tetapi jangan lupa juga berikan pelukan kepada anak-anakmu. Kalaupun orang tua harus menegur anaknya, tetapi jangan lupa untuk tertawa juga bersama dengan anak, memuji anak ketika dia baik, supaya jangan tawar hatinya, supaya dia tidak bersedih, supaya dia tidak putus asa. Inilah relasi tadi, membangun relasi yang benar, relasi yang baik di tengah-tengah keluarga. Dan yang terakhir, membangun di dalam keluarga yang berbahagia tadi. Ada yang mau dikatakan pada kita adalah bangunlah keluarga di atas motivasi yang benar. Kalau tadi pertama, bangunlah keluarga di atas fondasi yang kuat. Kedua, bangunlah keluarga dalam relasi yang benar. Dan yang terakhir, bangunlah keluarga di atas motivasi yang benar. Kalau kita baca di Kolose 3 ayat 23, yang menjadi motivasi kita melakukan semua itu adalah apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi apa yang kita lakukan dalam relasi-relasi tadi, dikatakan lakukanlah itu dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang telah menguatkan kami pada saat ini, agar kami dapat membangun keluarga yang berbahagia, yang sesuai dengan firman Tuhan, dengan menjadikan Yesus Kristus menjadi fondasi dasar dari keluarga kami, menjadikan Yesus Kristus juga menjadi pemilik dari keluarga kami. Dan kami juga membangun keluarga yang berbahagia itu dengan membangun hubungan atau relasi yang baik dengan setiap anggota keluarga kami. Dan juga kami mempunyai motivasi yang baik. Kalau kami melakukannya itu seperti untuk Tuhan, bukan seperti untuk manusia. Oleh karena itu Tuhan, kuatkanlah kami dalam perjalanan kehidupan kami ini, agar kami dapat melakukan segala sesuatu sesuai dengan firman Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Dalam nama-nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 159 ayat pertama dan ayat ketiga, sambil kita mengumpulkan persembahan. Amin.
Marilah kita bersyukur dan memuji Tuhan kita yang telah membangun rumah tangga yang berbahagia di hadapannya. Dialah yang telah memberikan kasih-Nya kepada keluarga Kristen, sehingga ada kasih yang kekal dalam setiap keluarga. Kami memuji Engkau ya Tuhan Allah kami yang telah membangun keluarga kami untuk saling mengasihi selama hidup kami. Dengan keyakinan dan pengharapan yang teguh kepada Tuhan Allah yang telah membangun keluarga yang berbahagia, marilah setiap rumah tangga Kristen selalu hidup dalam kasih, juga saling menguatkan untuk menjalani tatanan kehidupan yang baru, new normal life, berdamai dengan COVID-19. Tuhanlah yang telah mempersatukan kita. Kiranya kita akan selalu dituntun memasuki tatanan kehidupan yang baru ini. Marilah melakukannya sesuai dengan firman-Nya, agar kita selalu berdamai dalam keluarga kita masing-masing dan menjadi keluarga yang berbahagia. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kepadamu kasih karunia. Tuhan menghadap